Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Medan Antika, alamat asal Pagar Alam, tempat tanggal lahir Pagar Alam 16 April 2001. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Ibu akan menjelaskan fungsi, kategori, dan peran sintaksis. A. Fungsi sintaksis. Contohnya itu ibu memasak nasi di dapur. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, nasi sebagai objek, di dapur sebagai keterangan tempat. Baiklah, Ibu akan menjelaskan pengertian fungsi sintaksis. Tempat-tempat atau kotak-kotak yang memisahkan subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan dalam sebuah kalimat. Contohnya seperti ini. Ibu memasak nasi di dapur. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, nasi sebagai objek, di dapur sebagai keterangan. Jenis fungsi sintaksis yaitu S, P, O, P, Q. S ini subjek, P itu predikat, O itu objek, P itu pelengkap, Q itu keterangan seperti keterangan tempat, misal di rumah, di sekolah. Kalau waktu sore atau pagi ya. Contohnya itu tadi pagi kami tidak sarapan. Tadi pagi sebagai keterangan waktu, kami sebagai subjek, tidak sarapan sebagai predikat. Contohnya yang kedua itu adalah ayahku adalah dokter. Ayahku sebagai subjek, adalah dokter sebagai predikat. Bedanya objek dan pelengkap, beda itu dapat dipastikan, sedangkan pelengkap tidak dapat dipastikan. Kategori sintaksis itu contohnya, ibu memasak nasi di dapur. Ibu itu subjek atau kata benda nomina. Memasak itu predikat, bisa dikatakan kata kerja verbal. Nasi ini sebagai objek atau kata benda nomina. Di dapur ini sebagai keterangan atau bisa dikatakan kata depan preposisi. Fungsi kategori. Pengertian kategori sintaksis, jenis atau tipe kata, gabungan kata, dan fungsi sintaksis yang sudah disebutkan di atas. Contohnya, aku benci kamu. Aku itu berfungsi sebagai subjek. Aku berkategori sebagai pronomina. Jenis kategori sintaksis. Satu itu adalah nomina. Dua, ada adjektiva. Tiga, ada verba. Empat, angka. Lima, kata depan. Enam, kata penghubung. Tujuh, kata ganti orang. 8. Kategori yang mendampingi benda. Perasa. Pada kategori sintaksis, perasa itu gabungan dua kata atau lebih yang berfungsi sintaksis. Contohnya, kakakku cantik sekali.
subjek atau kata benda. Cantik sekali itu predikat atau frase adjektiva. Fungsi kategori. Contoh frase lainnya yaitu kue bolu itu dimasak dan dihias oleh kakak sepupuku. Kue bolu itu dimasak oleh kakak sepupuku dan dihias oleh kakakku. Peran sintaksis. Makna yang diperoleh dari hubungan fungsi, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Makna peran predikat. Predikat bermakna dan berperan sebagai satu itu contohnya proses. Contoh, padi menguning di sawah. Dua itu keadaannya. Contohnya, suaminya kurus sekali. Keadaan itu sebagai subjek, contoh sebagai predikat. Makna peran subjek atau objek sebagai pelaku, contohnya itu bisa segini. Ali memukul anjing. Ini contohnya ya, Ali memukul anjing. Makna atau peran keterangan. Di sini itu contohnya ada dia memotong kue dengan pisau. Dia sebagai subjek, memotong sebagai predikat, kue objek, pisau sebagai keterangan. Contohnya di tempat. Mereka berdagang di pinggir jalan. Mereka subjek, berdagang sebagai predikat, di jalan keterangan. Baiklah, di sini saya akan melanjut materi kita pada hari ini, yaitu tentang frasa, klausa, dan kalimat. A. Frasa. Frasa terdiri dari dua gabungan atau lebih. Contohnya, kata buku bukan termasuk kata frasa karena terdiri dari satu kata. Kata buku saya frasa karena terdiri dari dua kata. 2. Tidak melampaui batas klausa atau kalimat. Tidak semua gabungan kalimat itu adalah frasa karena syarat minimal frasa terdiri dari subjek, objek. Jadi, gabungan dua kata adik plus tidur sama dengan adik, tidur sama dengan frasa. Karena alasannya, karena terdiri dari dua kata. 3. Menduduki fungsi sintaksis seperti S, P, O, dan keterangan. Contohnya itu adikku yang lucu sedang tertidur di kamar sempitnya. Adikku sebagai subjek, sedang tertidur sebagai predikat, dari kamar sempitnya sebagai keterangan. Jenis-jenis frasa berdasarkan hubungan kedua unsurnya yaitu frasa koordinatif dan frasa subordinatif. Frasa koordinatif yaitu kedua unsurnya terdapat dua kata lain tidak berperan sebagai inti dan penjelas. Frasa subordinatif kedua unsurnya itu tidak sederajat dengan kata lain, ada yang berperan sebagai inti dan berperan sebagai penjelas. Berdasarkan kebutuhan sebagai frasa, frasa eksosentris, frasa yang kedua unsurnya terlalu dekat ketika kedua unsurnya dihilangkan tidak diterima. Frasa endosentris, frasa adalah salah satu unsurnya yang memiliki kedudukan keseluruhan. Di sini juga ada frasa hedonistis indosentris posisif,
dan endosentris apositif. Berdasarkan makna, perasa lugas, perasa yang pengalaman tidak mengalami perubahan. Contohnya, pisang rebus, pisang yang maknanya dapat direbus. Perasa idiomatis, perasa yang maknanya tidak dapat ditebak atau kata lain dengan lain benar-benar berbeda dari bentuknya. Misalnya kambing hitam, kepala batu, buaya darat, mata keranjang, dan lain-lainnya. Baiklah, cukup sekian penjelasan materi kita pada hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.